Untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Adnan. Selanjutnya kita beralih ke laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua Binomics, yaitu Agung Duyanto. Kepada Kak Agung Duyanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Genbi Wilayah Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Genbi Komisariat Unhas atau yang mewakili, yang saya hormati Bu Mirsalina selaku pemateri pada kegiatan Binomics 1 pada hari ini, serta seluruh teman-teman Genbi Komisariat Unhas yang saya banggakan. Baik, jadi kegiatan Binomics yang merupakan singkatan dari Basic Economic Class merupakan salah satu program kerja dari Deputi Pendidikan. Jadi, Genbi sebagai komunitas yang dibawahi oleh BI sudah seharusnya memiliki kader yang cukup peka, kreatif, dan tanggap terkait hal-hal mendasar tentang ekonomi, yang kemudian nantinya akan bersinggungan langsung dengan BI itu sendiri. Akan tetapi, kita ketahui bahwa anggota Genbi sendiri berisikan orang-orang dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi latar belakang hadirnya program kerja ini, di mana program kerja ini kemudian nantinya akan dilakukan sebanyak 2 kali selama masa kepengurusan, yakni Binomics 1 yang berlangsung hari ini dengan mengangkat tema konsep dasar mikroekonomi, dan Binomics 2 yang akan diadakan setelahnya. Diharapkan teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini dapat lebih memahami terkait pengetahuan dasar mikroekonomi. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana pada hari ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agung. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komisariat Universitas Hasanuddin, Generasi Baru Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Muhammad Rizky Asfarada selaku Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia Generasi Baru Indonesia, Komisariat Universitas Hasanuddin. Kepada Kak Asfah, waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Oke, halo, suara saya terdengar? Iya Kak, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Generasi Baru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Alam Rifai. Yang saya hormati pemateri Binomics 1, Ibu Mirza, dan yang saya banggakan teman-teman Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman Deputi Pendidikan yang sudah mengadakan kelas seperti ini, karena seperti yang dikatakan juga panitia pelaksana tadi, yang diwakili oleh ketuanya, Agung, bahwa kita di sini Genbi sendiri merupakan beasiswa dari Bank Indonesia, yang dimana kita juga terdiri dari beberapa jurusan ataupun teman-teman yang bergabung dalam Genbi ini terdapat dari berbagai jurusan yang ada di Unhas. Dan saya harap juga di kelas ini mungkin teman-teman bisa lebih interaktif kepada Ibu Mirza, karena kita bisa lihat sendiri bahwa Ibu Mirza ini salah satu dosen Fakultas Ekonomi. Jadi
pastinya itu ilmu yang akan diberikan Ibu Mirza ini sangat bermanfaat, dan khususnya juga untuk teman-teman yang di luar dari prodi ataupun fakultas ekonomi. Seperti saya sendiri, Ibu, permisi, saya Asfa dari Fakultas Keperawatan. Jadi ini kalau misalnya nanti berjalan ini saya betul-betul akan menyimak, karena di satu lain hal kita sebagai mahasiswa sekarang, teman-teman yang diterima di Genbi ini merupakan teman-teman yang sudah berada di semester-semester yang menuju ke akhir, Bu. Jadi untuk menerima basic-basic knowledge tentang ekonomi itu sudah sangat impossible kecuali memang bergabung dalam Genbi, dan alhamdulillahnya teman-teman sudah memprovide ini, dan alhamdulillah juga Ibu Mirza bersedia untuk membawa materi. Dan saya harap ke teman-teman semuanya nanti ketika sesi tanya jawab, mungkin teman-teman bisa bertanya apapun itu dan jangan malu, karena pada dasarnya di sini kita sama-sama belajar. Dan kenapa dibuka kelas ini, biar nanti teman-teman ketika lulus dari Genbi ataupun ketika teman-teman graduate dari Genbi, teman-teman bisa menjelaskan sedikit tentang ekonomi. Jadi teman-teman ketika join di Genbi, teman-teman tidak useless apa materi ekonomi yang kalian tidak tahu, ataupun at least kalian tahu basic-basic ekonominya, khususnya mikroekonomi yang akan diajarkan Ibu Mirza. Jadi nanti ke depannya juga saya harap teman-teman panitia bisa dikontrol teman-temannya yang di forum ini untuk beberapa technical issues seperti yang ada suara sumbang atau yang lainnya bisa dikontrol dengan baik. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Ibu Mirza yang telah bersedia untuk menjadi materi di Bionomik 1 untuk teman-teman Genbi Unhas ini sendiri. Itu saya dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Asfah. Baik, kita melangkah ke sambutan kedua. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Wilayah Generasi Baru Indonesia sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini, yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Saudara Muhammad Alam Rifai selaku Kepala Deputi Internal Genbi Wilayah Sulawesi Selatan. Kepada Kak Alam, waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Ketua Generasi Baru Indonesia, Komisariat Universitas Hasanuddin atau yang mewakili, yang saya hormati pemateri yang telah hadir pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kesibukannya. Selamat datang Ibu. Dan yang saya banggakan teman-teman Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin yang sempat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat bertemu walaupun secara virtual melalui media Zoom kali ini. Dan tak lupa pula, marilah kita senantiasa mengirimkan SMS, salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah besar baginda Rasulullah SAW, jalan Nabi sekaligus Rasul yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri teladan yang patut kita contohi. Baik, perkenalkan saya Muhammad Alam Rifai yang dalam hal ini mewakili Saudara Ketua Umum Generasi Baru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi tentunya kegiatan Binomis ini seperti yang tadi dikatakan oleh Saudara Ketua dan Kak Aspa, bahwa dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satu hal yang menjadi latar belakang ialah fakta bahwa Generasi Baru Indonesia itu merupakan suatu komunitas yang dibentuk oleh Bank Indonesia. Atau dengan kata lain, Genbi merupakan komunitas yang dibangun Bank Indonesia. Jadi kita semua yang notabene-nya merupakan bagian dari Generasi Baru Indonesia itu sudah sepatutnya lah, atau sudah seharusnya lah kita tahu menahu atau mengerti, bahkan paham terkait dengan konsep ekonomi yang bersinggungan dengan Bank Indonesia. Misalnya dimulai dengan kita harus tahu terkait dengan apa sih itu ekonomi, bagaimana sih perbedaan antara makroekonomi dan mikroekonomi, sampai dengan bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terhadap pengaruhnya dengan perekonomian nasional misalnya, atau bagaimana sih kebijakan Bank Indonesia terhadap mengatasi inflasi, deflasi, dan seterusnya. Jadi itu salah satu latar belakang mengapa kita melaksanakan Binomis. Hal yang lain juga ialah fakta bahwa dilihat dari postur anggota dari Generasi Baru Indonesia itu tidak seutuhnya atau tidak semuanya berasal dari disiplin ilmu yang berbau ekonomi. Jadi Genbi itu berisikan anggota yang multidisiplin ilmu. Kayak tadi Aspa dari keperawatan, ada teman kita yang dari FKP, pertanian, kehutanan, MIPA, dan seterusnya.
Jadi hadirlah solusi yang ditawarkan oleh teman-teman Unhas untuk menghadirkan Binomics. Yang diharapkan teman-teman dapat paham, teman-teman dapat menambah wawasan teman-teman terkait dengan pengetahuan ekonomi yang bersinggungan erat dengan Bank Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021. Kegiatan Binomics seri pertama yang bertemakan konsep dasar mikroekonomi dengan ini secara resmi dibuka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alam yang telah mewakilkan Ketua Generasi Baru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan untuk memberikan sambutan serta membuka kegiatan kita pada sore kali ini. Berhubung sudah dibuka tadi, saya harap dan saya asumsikan bahwa jiwa teman-teman dan kakak-kakak yang sedang ada di room ini sepenuhnya akan didedikasikan pada kegiatan Binomics kali ini. Kalau begitu, kita masuk pada kegiatan inti kita. Agenda berikutnya adalah pemaparan materi terkait mikroekonomi sebagai inti acara kita pada pagi hari ini. Pada sore hari ini yang akan diberikan atau di-sharingkan oleh Ibu Mirzalina Zainal SE MSE selaku pemateri. Dan selanjutnya akan dirangkaikan dengan sesi diskusi serta tanya jawab, di mana pemaparan, diskusi, dan tanya jawabnya akan dipandu oleh Saudara Rosa Paula yang akan bertindak sebagai moderator. Namun, sebelum saya alihkan kepada moderator, pertama, saya harap teman-teman dan kakak-kakak menggunakan kesempatan emas kali ini untuk kemudian lebih mengenal ruang lingkup ekonomi yang menjadi concern dari Bank Indonesia, khususnya mikroekonomi yang diangkat sebagai tema. Dengan memperhatikan secara seksama, juga aktif di sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator nanti. Kedua, sekali lagi kepada teman-teman dan kakak-kakak peserta, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya selama kegiatan berlangsung serta menonaktifkan mikrofon untuk menjaga kekondusifan forum. Baik, langsung saja kita beralih kepada agenda inti kita dan kepada moderator saya persilakan untuk mengambil alih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC. Saatnya kita masuk pada acara inti kita, yaitu pemberian materi dengan tema konsep dasar mikroekonomi oleh pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yakni Ibu Mirzalina Zainal, SE, MSE. Sepertinya saya lihat Ibu dari tadi sudah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita. Nama lengkap Mirzalina Zainal, adapun riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin dengan bidang ilmu atau keahlian ekonomi moneter pada tahun 2005 sampai 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dengan bidang ilmu atau keahlian ekonomi moneter pada tahun 2010 sampai 2012. Dan yang terakhir dan masih berlangsung sampai saat ini, yaitu pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada dengan bidang ilmu atau keahlian yang sama, yakni ekonomi moneter. Selanjutnya, pengalaman penelitian beliau selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 dengan judul penelitian sinkronisasi data dan informasi dalam percepatan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, studi kasus kawasan agrowisata Gurila di Kabupaten Baru dan kawasan Minapolitan Wita di Kabupaten Pinrang. Dari penelitian ini telah diterbitkan dalam bentuk buku dan telah memperoleh hak haki. Selanjutnya pada tahun 2020 dengan judul penelitian Pembangunan Inklusif Kabupaten Kota, Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Selaya, Joint Research BI Makassar, ISEI.
Dan juga pada tahun yang sama, pada tahun 2020 dengan judul penelitian Apa yang unggul di Sulampua, analisis komprehensif sektor unggulan saat ini dan ke depan di Sulawesi, Maluku, dan Papua atau Sulampua. Selanjutnya penghargaan yang pernah diraih, yakni pada tahun 2021 juara 2 kompetensi Calls for Papers Bank Indonesia dengan judul Hilirisasi Lapangan Usaha Utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah wilayah Sulampua. Dan tentunya masih banyak pengalaman beliau yang sangat luar biasa yang belum sempat saya sebutkan di kesempatan kali ini. Nah, itu tadi CV dari pemateri kita. Saya harap teman-teman semua menyimak materinya karena setelah pemaparan materi akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada pemateri, Bu Muzalina, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini ya. Oke. Adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk waktunya dan saya juga baru tahu nih ya apa GNB ini tadi moderator juga sempat menceritakan GNB itu apa. Kemudian saya juga baru tahu bahwa GNB itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari BI ya. Nah, kemudian saya kemarin juga sempat menanyakan ini kepada panitia bahwa untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi, even itu cuma dasar-dasarnya saja, kita akan membutuhkan waktu karena sangat banyak materi-materi yang sifatnya itu harus converge dari mikro ke makro. Ya, jadi saya meyakini bahwa adik-adik semua punya kemampuan untuk memahami itu. Cuman kemarin saya memang sudah mengatakan ke panitia bahwa saya tidak bisa menjelaskan jika saya dipaksakan untuk menggabungkan antara konsumsi, produksi, kemudian digabungkan menjadi pasar. Itu sangat sulit ketika kita menjelaskan itu. Oleh karena itu, hari ini saya memilih topik preferensi dan utilitas. Oke. Dan ini pun materinya saya rasa yang saya berikan juga terlalu banyak karena waktu yang saya diberikan hanya 45 menit. Jadi insya Allah saya akan berakhir nanti di slide ke-30. Saya usahakan akan berakhir di situ. Ya, oke. Untuk preferensi dan utilitas. Ini adalah suatu konsep yang letaknya berada pada teori konsumen. Ya. Jadi ini adalah yang letaknya pada teori konsumen. Kenapa sih preferensi itu penting? Kenapa sih utilitas itu penting? Karena setiap manusia, setiap individu akan mengkonsumsi berdasarkan barang yang mereka inginkan, barang yang mereka sukai. Sehingga ada yang disebut dengan preferensi dan ada yang disebut dengan utilitas, sesuai dengan penggunaannya. Apakah itu memiliki manfaat? Sehingga Oke, kemudian selanjutnya adalah aksioma. Aksioma dari pilihan rasional. Seseorang itu memilih barang, ada yang bisa saya? 3 atau 10? 10. Biasanya kita akan memilih yang lebih banyak, ya. Kita akan memilih yang lebih banyak. Itu adalah sesuatu yang rasional. As a human being, kita itu akan memilih sesuatu yang lebih banyak. Sehingga konsep preferensi dan konsep utilitas itu adalah suatu konsep yang rasional. Oke, di sini terdapat 3 properti dasar yang harus terpenuhi ketika kita melihat hubungan preferensi. Yang pertama itu adalah completeness, yang
kedua itu adalah transitivity, yang ketiga itu adalah continuity. Ya, untuk penjelasannya next. Di sini Anda lihat completeness. Completeness itu konsep yang seperti apa sih? A, kita asumsikan bahwa ada dua komoditas barang, ya. Ada barang A dan barang B. A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada A. Coba Anda lihat, ada A lebih disukai daripada B, dan kita mengatakan bahwa B lebih disukai daripada A. Artinya, dua pilihan barang ini memberikan suatu utilitas yang sama. A sama-sama atraktifnya, A dan B sama-sama baiknya. Jadi A itu lebih disukai daripada B, dan B juga dikatakan lebih disukai daripada A. Ya, itu adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah transitivity. Ya, kalau misalnya, kenapa sih transitif? Saya kembali ke konsep completeness. Kenapa konsep completeness? Ya iya, kalau A dan B memberikan manfaat saya sama, maka saya pilih A itu pilihan A, dan itu memberikan Anda utilitas yang sama, Anda akan bilang A atau B sama saja. Itu rasional. Yang kedua, ada transitivity. Ada pilihan A, B, dan C. Ketika saya mengatakan A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada C, dan C lebih baik daripada A. Oke. Bisa Anda pahami? A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada C. Ya. A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada C. Berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa A itu lebih baik daripada C. Oke, ini adalah konsep yang rasional. Kalau ada barang A, ya, misalnya saya memakan bakso di tempat A, ya, saya lebih suka bakso di A daripada di bakso warung B, ya. Kemudian pada saat itu saya makan lagi bakso di warung C, dan saya bilang ternyata bakso di warung B itu lebih enak daripada bakso di warung C. Artinya, secara rasional, saya akan memiliki pilihan bahwa bakso yang paling enak, terenak, itu adalah baksonya A. Itu menunjukkan apa? Konsistensi. Ya, itu konsisten. Seseorang yang rasional memiliki pilihan yang konsisten. Yang berikutnya adalah continuity. Ada keberlanjutannya. A lebih disukai daripada B, maka kondisi pilihan yang berdekatan dengan A akan lebih disukai daripada B. Misalnya, dia A, tapi dia bukan totally A, tetapi dia itu mirip-mirip A. Karena dia mirip-mirip A, saya akan lebih memilih yang mirip-mirip A daripada saya memilih komoditas B. Itulah yang kita sebut dengan continuity. Barang yang di sekitar itu, pilihan yang hampir sama dengan itu, pilihan yang kira-kira memberikan utilitas yang sama, itulah yang kita sebut dengan sifat continuity. Clear? Next. Oke. Kemudian kita mengasumsikan bahwa preferensi yang tadi, kita punya 3 konsep ya tadi ya. Yang pertama itu adalah konsep completeness. Kemudian yang kedua itu kita punya konsep transitivity. Dan yang ketiga kita punya konsep continuity. Dan semuanya adalah konsep yang rasional.
Oke, as a human being ketika kita mengkonsumsi barang kita akan rasional, ya. Kecuali nanti adalah kondisi-kondisi ekstrim ketika aksioma tersebut tidak terpenuhi. Tetapi nanti karena ini adalah dasar banget, saya tidak akan masuk ke sana. Jadi case itu ada, ya. Kemudian yang berikutnya adalah diasumsikan bahwa properti preferensi yang tadi kita sebutkan ini terpenuhi. Maka ini akan memungkinkan kita membuat peringkat pilihan dari yang paling tidak disukai ke paling disukai. Ya kan? Ketika kita memilih barang nih, tadi kita bilang A itu lebih baik daripada B. Tapi ketika saya makan C, saya bisa bilang bahwa B itu lebih baik daripada C. Artinya, secara keseluruhan, A itu lebih bagus daripada C. Peringkatnya gimana? A peringkat pertama, B peringkat kedua, C adalah peringkat ketiga. Itu adalah pilihan. Next. Oke. Terdapat konsep transformasi atau monotonik. Bu, monotonik itu apa sih? Seperti yang tadi. Kadang-kadang kita diberikan makanan, ya. Kalau dikasih satu burger dengan 2 burger, enakan mana? 1 atau 2? Sebagai orang yang rasional, saya akan menjawab 2. Lebih banyak itu lebih bagus. Itulah yang disebut dengan konsep monotonik. Ya. Kemudian di sini pemeringkat utilitas dalam bentuk ordinal. 1, 2, 3. Jadi peringkat 1 tadi kita contohkan itu adalah A, peringkat 2 itu adalah B, dan peringkat 3 itu adalah C. Kemudian yang berikutnya adalah utilitas individu satu dan lainnya tidak dapat dibandingkan. Karena kemungkinan menggunakan segala pengukuran utilitas berbeda untuk mengukur suatu objek yang sama. Jadi utilitas itu tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Oke, dengan demikian utilitas itu menggunakan pemeringkatnya dengan konsep ordinal. Jadi utilitas A, ya, barang A lebih bagus daripada barang B, lebih bagus daripada barang C. Berarti barang A menempati posisi 1, barang B menempati posisi 2, dan barang C menempati posisi 3. Oke. Selanjutnya adalah dalam ekonomi, kita sering menggunakan konsep yang kita sebut dengan ceteris paribus. Sangat sering menggunakan itu. Bu, kenapa konsepnya itu adalah ceteris paribus? Karena ketika kita tidak mengasumsikan sesuatu adalah jadi ceteris paribus itu bisa kita interpretasikan bahwa kondisi lainnya kita anggap konstan. Konstan itu apa? Kita anggap dia nggak berubah. Dia tidak mempengaruhi apa yang sedang kita bicarakan. Oke, kita anggap dia konstan. Gimana sih Bu kalau kita anggap dia konstan? Contoh, faktor-faktor misalnya psikis, faktor-faktor budaya itu tidak kita pertimbangkan. Kita asumsikan bahwa dia adalah konstan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hal ini juga digunakan. Kenapa sih digunakan, Bu? Jadi dalam mikroekonomi, ya, skop mikroekonomi, kita berbicara tentang skop individu, bukan agregasi. Kenapa individu, Bu? Karena pilihan-pilihan tersebut dimulai dari individunya, dimulai dari saya, orangnya, dimulai dari bagaimana pilihan mahasiswa jurusan, misal Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dari suatu kelompok yang kecil. Kelompok ini saya gabungkan lagi, gimana sih kalau dia representasinya adalah fakultas? Kemudian bagaimana kalau dari tingkat universitas? Nah, itu makanya kita berpikir dari skala individu, ini kita akan berpikir ke skala makro, skala yang lebih besar.
Nah, kalau kita kaitkan, Bank Indonesia skalanya makro atau mikro, Bu? Ya, skalanya adalah untuk sebagai otoritas moneter, skalanya adalah makro. Tetapi skala makro ini tidak akan bisa merepresentasikan skala individu jika kita tidak melihat individunya. Sehingga mikro dan makro ini harus bersinergi. Kita harus mengetahui mikronya seperti apa, bagaimana itu dibangun oleh individu, bagaimana pilihan individu menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Sehingga konsep pilihan, konsep preferensi, ya, ini adalah konsep-konsep yang saat ini banyak digunakan. Apalagi saat ini fondasi-fondasi yang digunakan adalah fondasi mikroekonomi. Kenapa harus fondasi mikro, Bu? Kan kita kan belajarnya makro. Karena makroekonomi itu bisa dibangun oleh mikroekonomi. Dasarnya adalah mikroekonomi. Kenapa, Bu? Karena di mikroekonomi ketika individu A, individu B, individu C, individu D, kita gabungkan semuanya sampai 270 juta warga Indonesia, itulah yang kita sebut dengan kondisi makro. Tapi kondisi makro itu apa? Kondisi makro itu adalah kondisi di mana kita memasukkan semua individu-individu itu, ya, kita masukkan semuanya. Itulah yang kita sebut dengan kondisi makro berdasarkan landscape mikroekonomi. Clear? Ya. Jadi kondisi makro itu adalah kondisi yang menggambarkan kondisi agregasi kita didasarkan bagaimana perilaku individu kita. Oke. Ini saya sedikit hubung-hubungkan walaupun di sini nggak ada hubungannya karena saya juga belum mengaitkan itu langsung dengan Bank Indonesia, ya. Ini adalah miss dari saya karena saya tidak masukkan itu langsung, tapi saya akan coba menyambungkan. Next. Oh, ini nggak kebaca ya? Oke. Boleh. Tadi saya nggak bisa lihat screen-nya. Halo? Baca nggak? Oke. Oke. Nah, tadi kan kita sudah memilih tuh ya. Namanya kita kalau misalnya mau memilih suatu barang, kita ke supermarket, kita pasti memilih. Barang mana sih yang paling bagus? Ya, konsep pilihan itu adalah konsep yang selalu kita gunakan. Bahkan ketika Anda membaca artikel saat ini, artikel-artikel ekonomi, ketika dia bilang kami menggunakan dasar atau landscape dari mikroekonomi, pasti yang pertama adalah ada konsumen. Konsumen itu ngapain, Bu? Konsumen itu akan mengkonsumsi barang. Konsumsi barang untuk apa, Bu? Untuk mendapatkan utilitas, untuk mendapatkan manfaat, ya, untuk mendapatkan manfaat. Bagaimana caranya, Bu? Mereka akan memaksimumkan utilitas barang yang mereka konsumsi. Mereka akan memilih barang yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Apakah mereka affordable atau tidak? Apakah mereka mampu atau tidak? Di sini diasumsikan bahwa terdapat barang X1, X2, dan XN. Ya, ini cuma simbol ya adik-adik yang di keperawatan ataupun di fakultas lainnya tidak ada masalah. Jadi kita mengasumsikan bahwa barang satu itu adalah X1, barang dua itu adalah X2, hingga mengasumsikan barang sampai dengan XN. Ya, berarti kita memiliki barang X1 sampai dengan XN. Diasumsikan bahwa fungsi utilitasnya, berarti utilitas itu bisa muncul ketika kita mengkonsumsi X1, kita mengkonsumsi X2, atau kita mengkonsumsi XN. Ya, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lainnya
kita anggap konstan. Kenapa tadi Bu kita anggap konstan? Karena faktor-faktor psikis di luar sana seperti budaya, agama, kemudian lingkungan masyarakat itu bisa mempengaruhi perilaku dari konsumsi atau pilihan seseorang. Ya, maka ketika kita menjelaskan sesuatu hal, kita harus memagari. Kenapa harus dipagari, Bu? Supaya kita punya batasan terhadap apa yang kita bicarakan, kemudian batasan itu nanti menjelaskan apa yang secara detail ingin kita sampaikan. Next. Next. Oke. Oke. Saya langsung ke persamaan 4-nya. Contoh utilitas individu dari kekayaan realnya. Utilitas itu adalah manfaat yang dia berikan. Oke. Manfaat itu dipengaruhi welfare. Welfare itu apa, Bu? Kesejahteraan. Kalau nggak welfare, saya ganti deh. Bahwa utilitas itu dipengaruhi oleh pendapatan. Sehingga semakin tinggi pendapatan kita, maka kecenderungan orang tersebut akan mengkonsumsi banyak. Sehingga dengan kata lain, utilitas suatu barang itu bergantung oleh welfare atau kekayaan yang mereka miliki untuk membelanjakan suatu barang guna mendapatkan utilitas atau manfaat. Oke. Di sini ada contoh lain. Contoh lain untuk misalnya ya, sebagai manusia secara sederhana ya, di Romers 2016 dia menjelaskan bahwa dengan menyederhanakan bahwa kegiatan manusia itu hanya dua, yaitu ada konsumsi dan ada leisure. Leisure itu apa? Ada waktu luang. Jadi kegiatannya orang itu diasumsikan mereka cuma bisa konsumsi dan leisure. Nah, sekarang mana yang dibutuhkan? Apakah konsumsi lebih banyak memberikan mereka kesejahteraan yang lebih baik? Ataukah leisure yang lebih banyak memberikan kesejahteraan yang lebih baik? Sekali lagi, ini adalah pilihan. Pilihan ini penting tidak, Bu, dalam mikroekonomi? Sangat penting. Karena di pilihan inilah kita bisa melihat seorang konsumen atau individu, atau saat ini dalam makroekonomi kita sebut dengan representative consumers, ya, representative agent in consumers, ya, ini bisa memaksimumkan utilitasnya. Kondisi ekonomi yang stabil bisa terjadi ketika semua individu atau representative agent itu mampu mengalokasikan semua anggarannya untuk memaksimumkan utilitasnya, memaksimumkan manfaatnya sampai benar-benar mereka itu oke, I'm satisfied. Saya benar-benar terpenuhi nih keinginan saya. Jadi itu adalah capaian kita untuk mencapai sesuatu yang dinamakan dengan saat ini ya, yang disebut dengan dynamic stochastic general equilibrium. Itu adalah keseimbangan umum dinamis. Kenapa dinamis? Karena kita ini mengkonsumsi saat ini dipengaruhi oleh konsumsi yang lalu. Konsumsi kita saat ini dipengaruhi oleh keinginan kita untuk mengkonsumsi di masa depan. Jadi, konsumsi pada waktu T dipengaruhi oleh konsumsi pada waktu T-1, dan konsumsi pada waktu T juga terkadang dipengaruhi pada konsumsi T+1. Clear ya? Next. Oke. Next. Oke. Contoh lain fungsi utilitas, oke, barang ekonomi. That's good. Halo?
Oke, saya lanjut ya. Contoh lain nih. Oke, di sini ada quantity of Y, kemudian ada quantity of X. Anda lihat ini, atau kita gampangnya aja ada barang A dan barang B. Kita anggap X itu A, kemudian Y itu ada barang B. Oke. Oke. Ini X star ya. X star dan Y star. Ini adalah titik keseimbangannya dia. Dia itu sangat ingin konsumsi sejumlah X star dan sejumlah Y star. Ini adalah jumlah barang yang mereka inginkan. Area ini adalah area yang mereka inginkan. Tetapi mereka tidak mau konsumsi di sini. Tidak mau mengkonsumsi X star dan Y star. Karena jika mereka mengkonsumsi X star dan Y star, berarti mereka tidak memaksimumkan utilitasnya. Mereka tidak memaksimumkan kepuasannya mereka. Oke. Kondisi ini kita hanya bisa lakukan ketika X star itu bisa sama dengan Y star. Berarti dia memaksimumkan utilitasnya pada saat X star dan pada saat Y star. Ini adalah kombinasi yang mereka inginkan. X-nya sejumlah apa? X-nya sejumlah X star. Y-nya sejumlah apa? Y-nya sejumlah Y star. Oke. Nah, kemudian, Bu, kalau misalnya kondisi yang ada di Worsden ini apa ya, Bu ya? Kalau yang X, Y ini adalah yang kita sebut dengan barang normal. Barang normal itu apa, Bu? Nanti di belakang kayaknya saya akan menjelaskan barang normal. Ya. Kalau wars bersifat inferior, Bu, inferior itu apa, Bu? Berarti utilitas dari barang X dan barang Y yang kita pilih itu lebih rendah dibandingkan dengan yang kita inginkan. Artinya apa? Kita mengkonsumsi barang X yang lebih kecil daripada Y star, X yang lebih kecil daripada X star, atau mengkonsumsi barang Y yang lebih kecil daripada Y star. Di mana X star dan Y star itu adalah kondisi optimum. Ketika kita berada di bawahnya, berarti kita tidak optimum. Kita di bawahnya. Sehingga itulah yang disebut dengan barang inferior. Next. Oke. Kemudian baik di mikro maupun di makro kita selalu ketemu yang dengan kurva yang disebut dengan indifference curve. Bu, kurva itu apa sih, Bu? Kurva itu biasanya kan kita pasti menggunakan sebuah diagram ya. Anak-anak MIPA, anak IPA tuh biasanya tahu banget kita menggunakan diagram Cartesius. Yang waktu matematika dasar biasanya kita gunakan ada diagram 1, ada diagram 2, ada kuadran 1, kuadran 2 sampai dengan kuadran 4. Nah, dengan itu di ekonomi kita biasanya menggunakan tools untuk menyederhanakan itu. Toolsnya apa, Bu? Toolsnya biasanya kita menggunakan kurva. Kurva ini kita melakukan simplifikasi untuk menggambarkan hubungan antara dua barang. Karena kalau hubungan antara tiga barang, nantinya bukan 2 dimensi ya, nantinya jadi 3 dimensi, 4 dimensi, kalau 4 barang, 5 barang jadi 5 dimensi. Tetapi di dalam pembahasan, biasanya kita melakukan simplifikasi untuk menjelaskan hubungan antara dua komoditas. Ya. Kalau di sini, indifference curve itu merupakan sekumpulan bundle, ya, sekumpulan barang atau kombinasi konsumsi dengan tingkat kepuasan yang sama. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi, ketika mereka mengkonsumsi, next, ada gambarnya nggak setelah ini? Next. Oke, saya nggak punya gambar di 2 slide sebelumnya, coba. Slide ke-12. Oke, saya coba jelasin di sini ya. Kurva IC itu
adalah kurva yang ada di X star dan Y star ini, di garis ini. Berarti kalau saya mengkonsumsi X1 dan saya mengkonsumsi Y1, itu sama saja kenikmatannya, kepuasan saya, sama saja ketika saya mengkonsumsi X2 dan Y2. Jadi kurva indifference curve itu adalah kurva yang menunjukkan kepuasan yang sama. Next. Slide 12. Ya. Nah, di sini dia bilang, kombinasi konsumsi barang X1 dan Y1 atau X2 dan Y2 memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi mau saya makan apel sama jeruk, kemudian saya makan apel dengan pepaya, fine-fine aja, sama saja. Itulah yang digambarkan oleh kurva IC. Apa itu kurva IC? Kurva yang menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Oke. Jadi kalau misalnya saya mau baju merah dan baju putih, itu saya mau kombinasikan. Tapi yang ada itu cuman merah sama biru, gimana dong? Oh ya udah, nggak apa-apa. Merah putih sama merah biru tingkat kepuasannya sama aja. Saya juga sama-sama terlihat terang kok, nggak apa-apa. Itulah yang disebut dengan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Saya makan, kombinasi makanan saya hari ini adalah sayur dengan ikan. Tetapi untuk besok, sayur bayam dengan ikan. Untuk besok, sayur sop dengan ayam. Oke, sama aja. Kenapa? Karena sama-sama ada sayur, sama-sama ada lauknya. Tidak masalah. Berarti itu memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan kombinasi barang yang berbeda. Oke, next. Next. Next, please. Oke. Ini tadi saya pikir ini adalah semuanya anak-anak IE, ya, tapi saya akan menjelaskan ini bahwa ada yang kita sebut dengan marginal rates of substitution. Jadi itu adalah tingkat kemiringan kita ketika kita mensubstitusikan barang X atau barang Y. Notasi di atas mengindikasikan bahwa diperhitungkan kurva IC-nya itu sebanyak U1, ya. Ini biasanya kita pelajari di kelas, tapi ini saya tidak akan banyak di sini. Next. Karena ini harus saya jelaskan matematikanya, saya jelasin konsep aja. Nah, ini loh kurva IC. Jadi, di sepanjang titik-titik ini, sepanjang titik-titik U1 ini, di kurva ini, ya, di kurva ini itu adalah kombinasi X dan Y tetapi memberikan kepuasan yang sama. Bu, kalau saya ada di titik X2 gimana kepuasannya? Sama. Berapa kepuasannya, Bu? Utilitas 1. Bu, kalau saya ada di X1 gimana, Bu? Berapa kepuasannya, Bu? U1. Karena Anda menggambarkan kondisi indifference curve. Kurva indifference. Kurva sama. Difference itu kan berbeda, ada perbedaan. Indifference berarti nggak ada perbedaan, sama kepuasannya. Yang mana yang ditunjukkan kepuasannya, Bu? Ini loh U1. Bu, kalau saya lebih rendah daripada X2 gimana, Bu? Tapi dari dalam kurva. Ya sama, Anda U1. Kalau saya kombinasinya di atas X1 gimana, Bu? Nggak, ya sama. Yang penting Anda berada di dalam kurva yang sama. Itulah yang kita sebut dengan Anda memiliki tingkat kepuasan yang sama, walaupun menggunakan tingkat kombinasi barang yang berbeda. Clear? Next. Oke. Kemudian di sini ada yang disebut dengan, sebelumnya dulu, 14 dulu. Ada yang disebut dengan diminishing. Bu, diminishing itu apa sih, Bu? Diminishing itu adalah kalau kita belajar kemiringan. Dulu waktu waktu matematika, bentuk persamaan linear, pasti kita belajar tentang M, menghitung gradient.
Ya, kita menghitung gradien. Min dx per dy, biasanya itu adalah min di depan. M sama dengan min dx per dy. Itu adalah tingkat kemiringan. Tingkat kemiringan itu apa sih, Bu? Bagaimana tingkat perubahan ya substitusi ketika kita mau mensubstitusikan A, ya contoh begini. Kita punya dua barang, ada barang X dan ada barang Y. Oke. Pada saat itu, titik kombinasi saya ada di antara X2 dan ada di antara Y2. Kemudian ada X1 dan Y1. Kemiringan inilah yang kita sebut dengan tingkat substitusi. Berapa besar sih tingkat perubahannya? Kalau saya mau mengkonsumsi lebih banyak X2 daripada saya mengkonsumsi lebih banyak X2 daripada saya mengkonsumsi Y2. Berarti kan harus ada yang dia korbankan. Apa? X2 lebih banyak, otomatis Y2-nya dikurangi gitu loh. Itulah yang kita sebut dengan marginal rate of substitution. Untuk mensubstitusikan, untuk mendapatkan barang yang lebih banyak, maka kita ini harus mengurangi konsumsi kita terhadap Y. Kenapa, Bu? Karena kita kan udah niat mau konsumsi X. Itulah yang kita sebut dengan marginal rate of substitution. Ya. Next. Oke, ini ada contoh yang penting. Ya, kenapa? Sisa waktu untuk pemaparan materinya tinggal 10 menit. Wow, it's so difficult ya untuk menjelaskan. Saya masih punya banyak slide. Oke, kalau gitu nantilah kita bisa bahas lebih banyak lagi. Tapi untuk pemetaan kita tidak usah ke pemetaan. Next. Ya, next. Next. Oke, next. Ini adalah pendekatan matematis yang biasa kita gunakan ya. Jadi konsep mikroekonomi itu adalah konsep yang pendekatannya berdasarkan individu. Konsep yang biasanya kita hitung bagaimana sih memaksimumkan utilitas itu. Ya. Jadi matematis dari utilitas dan matematis dari marginal rates of substitution. Kalau di sini dia mengasumsikan bahwa fungsi utilitasnya ya adalah seperti yang ini. Akar X berarti kan X pangkat setengah dan Y pangkat setengah. Ya, kita mengasumsikan bahwa dia konstan. Tapi ini sangat teknikal, sangat-sangat teknikal, dan mungkin yang dari jurusan lain juga tidak akan familiar dengan ini. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah di 10 menit terakhir ini bahwa preferensi dan utilitas itu adalah konsep yang kita gunakan untuk memaksimisasi utilitas bagi para konsumen. Ya. Kenapa konsumen itu perlu memaksimumkan utilitasnya? Karena as a human being, sebagai manusia, secara rasional, kita pasti mau yang terbaik. Kita pasti mau yang disebut dengan utilitas maksimum, keinginan yang terbaik. Tetapi batasannya apa, Bu? Next. Batasannya apa, Bu? Kita memiliki batasan. Batasannya apa? Anggaran. Apakah kita memiliki anggaran yang cukup untuk itu? Apakah uang yang kita miliki bisa untuk membeli rumah mewah? Misalnya itu adalah keinginan. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda ya. Keinginan dan kemampuan itu berbeda. Ya. Terkadang kita punya uang, misalnya kita punya uang jajan, anggaplah 1 bulan itu untuk mahasiswa 2 juta lah ya. Uang jajan 1 bulan misalnya 2 juta. Oke. 1 bulan uang 2 juta. Tetapi Anda maunya makan selalu di mall, kemudian Gojek, GoFood paling tidak 1 hari itu mau GoFood itu sekitar 100.000.
apakah dalam 1 bulan, kita asumsikan 1 bulan itu adalah 30 hari, apakah itu affordable? Affordable itu adalah apakah itu mencukupi? Pasti anggaran Anda tidak akan mencukupi. Sehingga ketika kita mengkonsumsi suatu barang, kita itu akan memiliki kendala. Kendalanya itu apa? Kendala yang kita sebut dengan kendala anggaran. Dengan demikian, seyogianya ketika kita melihat apakah itu bisa memaksimumkan utilitasnya atau tidak, maka kita bisa melihat bahwa utilitas yang kita inginkan itu harus sama dengan anggaran yang kita miliki. Itulah yang disebut dengan konsep utilitas. Next. Next. Hai, next. Oke, next. Ini matematika banget. Next. Next. Oke, next. Next. Oke. Sebelumnya. 3 slide sebelumnya. Saya masih bisa ngejelasin mungkin di situ. Oke, terus. Oke. Setelah ini, slide 28. Oke. Ada fungsi utilitas yang disebut dengan fungsi utilitas jika barangnya adalah substitusi sempurna. Jadi barang-barang ekonomi itu memiliki sifat, ada yang sifatnya substitusi sempurna. Bu, contohnya substitusi sempurna itu apa sih? Ya, contoh barang yang bisa kita katakan substitusi sempurna. Kalau di Jakarta, ya, atau di Jawa, itu biasanya kita tidak hanya dapati Pertamina untuk pengisian gasolin, ya. Biasanya kita bisa menggunakan yang disebut dengan Shell, ya. Ada Shell dan ada Pertamina untuk isi BBM, ya. Nah, ketika Pertamina itu misalnya dia harganya lebih mahal daripada Shell, kita asumsikan harganya lebih mahal ya. Ini realitanya kan harganya beda-beda tipis banget. Ketika ada barang yang jenisnya sama, memberikan utilitas yang sama, itulah yang kita sebut dengan substitusi sempurna. Kenapa? Ketika Pertamina itu tutup misalnya, saya pergi untuk mencari Shell, karena secara logika kedua produk ini memberikan saya utilitas yang sama. Apa? Utilitasnya adalah mobil saya sama-sama bisa bergerak ketika saya menggunakan gasolin. Ini misalnya kita bilang itu kan adanya namanya oktannya ya, segala macam. Nanti kan itu bisa disesuaikan. Tetapi asumsinya yang kita gunakan adalah bahwa baik Shell maupun Pertamina digunakan sebagai bensin gitu kan, sebagai energi buat kendaraan. Oke, itu adalah barang yang kita kelompokkan dalam substitusi sempurna. Next. Complementer, barang yang masuk dalam kategori perfect complementer. Itu yang gimana sih Bu perfect complementer? Perfect complementer itu adalah gini deh. Anda beli sepatu, sepatunya pasti kiri sama kanan. Ya. Kalau sepatu kiri hilang misalnya, Anda ke mana lah ya, Anda ke kerumunan mana gitu, terus buka sepatu atau buka sendal, terus kadang-kadang kan satu sendal hilang atau diambil sama orang. Apakah manfaat dari sendal kanan dan sendal kiri itu menjadi sama? Tidak sama. Karena sendal kanan hanya bisa digunakan jika ada sendal kiri. Sepatu kanan hanya bisa kita gunakan jika ada sepatu kiri. Itulah yang kita sebut dengan perfect complementer. Ya, contoh lagi, tetapi
ini untuk sekarang banyak orang yang memodifikasi kopi dengan gula. Kopi dengan gula biasanya orang nggak mau minum kopi aja, pahit kalau nggak ada gulanya. Orang nggak mau minum gula aja kalau nggak ada kopinya, nggak srek, nggak enak. Itu adalah barang yang sifatnya komplementer. Oke. Kacamata kanan dan kiri. Yang di sini pecah misalnya. Kita nggak bisa cuma gunakan yang satu. Menjadi tidak bisa lagi digunakan. Utilitasnya menjadi tidak ada. Utilitasnya menjadi minim. Tidak bisa kita gunakan. Karena kiri dan kanan yang biasanya kita gunakan secara berpasangan ini tidak dapat difungsikan dengan baik. Itulah yang disebut dengan barang perfect complementer. Perfect complementer. Next. Ya, ini fungsi chess. Saya tidak usah jelaskan fungsi chess. Saya hanya mau menjelaskan bahwa dalam mikroekonomi kita mengenal yang disebut dengan barang ekonomi. Barang ekonomi itu biasanya barang yang normal, ya, barang yang normal. Ketika barangnya jumlahnya banyak, maka demand orang terhadap barang tersebut itu akan semakin banyak. Naiknya demand tersebut akan menurunkan harga. Itulah biasa kita sebut dengan barang normal. Nah, tadi barang normal itu kemudian ada juga yang disebut dengan barang komplementer yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada juga yang disebut dengan barang substitusi. Oke, saya rasa sekian ya, karena memang materi yang saya pikirkan adalah materi yang mungkin lebih jauh dari ini. Nanti mungkin kalau ada waktu dan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan, dan saya mungkin akan bisa membuat suatu tatanan yang lebih komprehensif apa yang Anda inginkan gitu. Karena memang materi yang saya jelaskan di sini itu adalah materi yang sangat mikro. Dan ini juga digunakan, pastinya ini adalah konsep yang kita gunakan, baik makroekonomi, karena fondasi makroekonomi secara jelas itu merupakan dasar yang dibentuk dari mikroekonomi. Sehingga ketika kita come up dengan isu-isu makroekonomi, kita come up misalnya dengan isu-isu inflasi, dengan isu GDP, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, semuanya itu menjelaskan background-nya adalah background dari individu. Background dari individu, sekelompok individu, apakah mereka bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak. Seperti itu. Jadi konsep makro bisa dibentuk dengan baik jika kita memahami konsep mikro dengan baik. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi yang telah diberikan oleh pemateri kita. Kepadanya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saatnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand, lalu mengaktifkan audionya ketika saya persilahkan. Atau bisa memberi pertanyaan melalui room chat dengan format nama _ pertanyaan. Untuk sesi pertama, saya batasi 2 orang penanya pertama. Baik, kepada Saudari Deyara, saya persilahkan. Terima kasih Rosa atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke Ibu Mirza. Kan utilitas seseorang itu bisa diukur dengan mudah kalau dia dihitung secara individu. Karena dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu berapa biaya yang dia keluarkan atau kos yang dia keluarkan. Tapi bagaimana suatu negara bisa dengan spesifik mengetahui utilitas marginal jumlah orang di negaranya, padahal itu bukan sesuatu yang bisa didata dengan baik begitu Bu, karena kan pasti mempengaruhi negara dalam mengambil keputusan. Selain itu, semoga hal ini belum dijelaskan tadi, faktor-faktor apa sebenarnya yang bisa mempengaruhi utilitas itu sendiri di luar dari faktor ekonomi itu Bu. Kan biasanya cenderung karena
anggaran yang mahal yang bisa mempengaruhi utilitas seseorang. Selain itu, yang di luar faktor ekonomi kira-kira apa, Bu? Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, bagaimana Ibu? Apakah ingin langsung dijawab atau kita tampung semua pertanyaan Terserah, dulu? bagaimana bagusnya. Saya mengikut. Bagaimana baiknya? Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, apakah dari teman-teman partisipan masih ada yang ingin bertanya? Mungkin belum ada yang ingin bertanya lagi. Saya persilahkan kepada Ibu untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari saudara Dea. Oke, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana sih Bu untuk mengukur utilitas suatu negara? Itu kan susah, Bu. Kalau kita bicaranya negara, benar. Apa yang Anda pahami itu pun diprediksi oleh banyak ekonom. Sangat susah untuk mencacah keinginan individu satu persatu. That's why ekonomi itu selalu memiliki asumsi yang kita gunakan. Saat ini dalam mikroekonomi, kalau kita boleh lihat bukunya Mas Kolel itu tahun 2000, sekitar tahun 2010, buku Mas Kolel itu tahun 2010, Microeconomics, dia mengatakan bahwa kita bisa menggunakan yang disebut dengan representative agent. Bu, representative agent itu apa sih? Kita akan memilih agen ekonomi, baik itu consumers, producers, maupun bagaimana pemerintah di sisi pemerintahan maupun di sisi moneter, kita akan menggunakan representative agent. Agen representatif dari seluruh stakeholders ekonomi. Kita mengasumsikan bahwa agen ekonomi yang kita gunakan adalah agen yang paling tidak mewakili seluruh behavior, perilaku, ya. Kalau produk konsumsi ya perilaku konsumsi, kalau produk produksi ya perilaku produksi di suatu negara. Sehingga apa yang Anda nyatakan itu benar sekali, sangat sulit untuk mencacah satu persatu. Tetapi di balik itu semua, sebelum ada yang disebut dengan representative agent, kita harus mengetahui what is behind the scene. Yang melatar belakangi itu apa? Gimana cara orang mengambil keputusan? Sehingga ketika kita mempelajari sesuatu yang lebih advance, sesuatu yang lebih canggih, seperti representative agent itu, kita sudah tahu behaviornya produsen gimana, behaviornya consumers itu gimana, ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi selain welfare ataupun income. Banyak deh faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Cuman dalam ekonomi, kita melakukan simplifikasi. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena akan banyak konsiderasi, ya kita harus consider banyak hal untuk memutuskan suatu hal. Kadang-kadang dalam kondisi yang urgent, kita harus memutuskan suatu hal, sehingga kita menggunakan simplifikasi. Salah satu simplifikasi yang kita gunakan tadi, itulah yang kita sebut dengan ceteris paribus. Contoh, ya, contoh perilaku misalnya. Ini saya sebut suku ya. Misalnya contoh, orang yang ada di Pulau Sumatera atau di Pulau Sulawesi atau Sulawesi dan Sulampua lah ya, Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Kita itu kan lebih cenderung banyak makan ikan. Benar ya? Kita lebih cenderung banyak makan ikan karena memang kita betul-betul penghasil ya. Kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan itu. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang misalnya di luar dari kita. Biasanya mereka lebih nggak suka yang amis-amis. Artinya apa? Even mereka affordable untuk membeli ikan, tetapi selera, rasa, kemudian apa yang lagi booming, itu mempengaruhi keinginan kita untuk mengkonsumsi. Itu mempengaruhi pilihan kita. Tes, itu sangat mempengaruhi kita. Seperti sekarang anak-anak yang cewek-cewek kan lagi K-pop.
Semua baju-bajunya ala-ala K-pop, ya. Jadi tadinya dia nggak suka, tetapi karena selera, kemudian tren menuju ke sana, jadi mereka membuat itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi pilihan dan utilitas mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari Saudara Deyara? Ada tanggapan? Iya, sudah jelas sekali. Makasih, Bu Mirza. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Deyara. Selanjutnya, apakah teman-teman partisipan masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya, boleh saya yang bertanya, Ibu? Ya, silakan. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, menurut Ibu, bagaimana konsep mikro dalam hal ini konsep preferensi dan utilitas berguna bagi teman-teman, misal dalam kegiatan sehari-hari? Apakah konsep mikro ini penting diketahui oleh teman-teman maupun berasal dari disiplin ilmu yang berbeda-beda? Mungkin itu pertanyaan saya, Ibu. Ya. Kalau moderatornya dari fakultas mana? Dari Fakultas Ekonomi, Bu, jurusan Ilmu Ekonomi. Oke, berarti udah familiar ya. Apakah bisa untuk orang-orang lain? Konsep pilihan, preferensi, dan utilitas dipergunakan dan diaplikasikan oleh seluruh manusia. Ya. Mau itu yang dari fakultas apapun, mereka pasti memilih, menggunakan pilihan. Sehingga ketika kita menggunakan pilihan, kita harus menggunakan pilihan yang rasional. Kenapa? Karena terkadang kita tidak rasional. Contoh, ketika kita mau beli barang, anak-anak zaman sekarang tuh kan maunya handphone yang canggih-canggih. Ya, maunya sesuatu yang keren-keren. Tetapi kadang tidak affordable. Tidak affordable. Mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Akhirnya apa? Cicil yuk. Ya. Nah, kita ketahui bahwa ketika menyicil apakah itu affordable? Ketika kita mampu, itu affordable. Tetapi kadang-kadang kita harus berpikir rasional, apakah kita ini mampu atau tidak. Jadi, saya rasa konsep preferensi dan pilihan sudah seyogianya kita implementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Karena kita akan memilih yang terbaik, memilih yang paling kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Maka selalu ada konsep bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, secara umum kan seperti itu. Kita butuh, tetapi yang saya inginkan ini. Tapi sebenarnya, contoh ya, saya butuh pulpen. Tapi kan yang keren kan pulpen yang saras-saras itu kan yang warna-warni. Ya. Tetapi yang saya butuhkan untuk nulis, uang saya hanya 20.000. Daripada saya beli saras cuma dapat 1, saya mendingan beli pulpen, bisa ada pakai 1 semester. Saya beli pulpen warna hitam, pilot, udah cukup 2.500 dikali dengan 4, ya, atau 8, dapat 20.000. Ya. Jadi kita harus menjadi orang yang rasional, jangan menjadi orang yang irasional. Dan itu adalah konsep-konsep yang kadang-kadang orang menjadi orang yang konsumtif. Kenapa? Karena di pikiran mereka selalu mendahulukan sesuatu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Oke, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Bisa juga bertanya melalui box dengan format nama _ pertanyaan. Saya bisa. Iya, Kak Asfa, saya persilahkan, Kak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas kesempatannya dari moderator. Saya izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Rizky Asfarada, bisa dipanggil Asfa, dari Fakultas Keperawatan.
Mungkin singkat saja, di sini kan memang tadi terbagi ada penjelasannya makro dan mikro. Kita lebih berfokus di mikro. Tapi apakah kita juga sebagai mungkin sebagai masyarakat umum berhak juga untuk mengetahui permasalahan ekonomi yang ada di makro. Seperti yang tadi kan kalau misalnya mikro lebih ke daily living tak sama mungkin di beberapa pasar. Tapi kalau makro mungkin yang lebih kompleksnya lagi ataupun lebih komprehensif lagi. Kita sebagai individu apakah kita lebih penting ataupun ibu lebih prefer yang mana, kita mengetahui dua-duanya salah satunya, atau lebih cenderung kemana untuk kami sendiri yang dari non-memang dari non-ekonomi seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, untuk yang dari non-exact, jadi kalau kita mempelajari ekonomi itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang ada di sekitaran kita ya. Tiap hari kita melakukan, tiap hari kita memilih, kita berbelanja, kita dapat uang beasiswa, ini mau diapain ya, mau belanja yang mana, itu adalah konsep yang selalu kita pilih. Ya, jadi salah satu kenapa tadi saya bilang saya sempat cukup berdebat ya sama panitia. Dia menawarkan saya banyak sekali, saya mau ini. Tidak bisa. Saya langsung menolak kemarin, tidak bisa. Kenapa? Kita harus mempelajari konsep satu persatu. Ini akan membutuhkan waktu yang lama ketika Anda mempelajari ini. Anda belajar teori mikro dan makro itu 4 tahun loh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian gimana? Apakah mikro atau makro, Bu? Seperti yang tadi saya bilang. Bahwa untuk orang awam, kayak misalnya saya nggak tahu ekonomi, tapi sekarang kita kalau nonton CNN, nonton Metro TV, mau nggak mau ini kan kayak disiram ya, inflasi lah, apalah, dan segala macam. Mau tidak mau kita orang awam menjadi tahu, walaupun itu sedikit demi sedikit. Nah, konsep inflasi itu kan adalah konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Ya, ketika kita meminta lebih banyak, kok tiba-tiba ini si produsen harganya dinaikkan. Kenapa? Karena demand-nya banyak. Nah, Bu, kalau di masyarakat kira-kira begitu nggak? Iya. Kalau kita di pasar, kita ketemunya dengan penjual beras. Ya kan? Tapi kalau konsepnya makro, maka penjual beras A tambah penjual beras B tambah penjual beras C tambah penjual beras D, jadilah penjual beras seluruh Indonesia. Itulah yang disebut dengan konsep makro. So, konsep mikro worth it nggak, Bu? Penting. Ini landasan. Konsep makro itu apa, Bu? Agregasi. Kita menjumlahkan bagaimana individu perilaku individu ini bisa menggambarkan suatu kondisi perekonomian secara keseluruhan, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti nih Genbi ya, ini saran aja mungkin buat Anda semua. Kalau Anda mempelajari ini, sebenarnya kalau konsep makro mungkin akan lebih mudah nih tadi saya ngajarnya. Ya. Kalau misalnya pun nanti ada sesi yang lain lagi kita ngambil konsep makro, kita akan lebih enak belajarnya. Kenapa? Karena Anda udah sering dengar. Ya, tetapi mungkin ini ya sekedar Anda tahu bahwa mikro itu adalah pencetusnya sehingga kita ke makro. Ya. Jadi kita tidak serta-merta belajar makroekonomi langsung, tapi kita harus tahu bahwa what is behind the scene. Ini gimana sih ngebentuknya? Ya kan? Kalau kita udah tahu, oh ternyata makro itu dibentuk dari mikro. Maka orang-orang sekarang untuk banyak artikel-artikel yang ditulis sekarang itu biasanya menggunakan microeconomy landscape, microeconomics dasarnya adalah dasar mikro. Nah, seperti itu yang kita gunakan, ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Bagaimana kepada Kak Asfa? Apakah ada tanggapan? Bisa follow up questions juga lagi tambahan sedikit lagi. Ya, terima kasih Bu. Berarti kalau bisa tadi Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ini juga mungkin basic knowledge juga teman-teman GNB. Kenapa juga untuk kalau misalnya memang seperti itu dari penjelasannya, yang misalnya mikro untuk agregat dan lain hal, kenapa BI dan OJK dibedakan, yang dimana BI masuk di, kalau tidak salah, BI masuk di mikro, atau nanti OJK masuk di makro, ataupun sebaliknya Bu, sorry kalau salah. Kenapa di institusi tersebut itu dibedakan? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Oke, BI itu adalah saya ini cerita yang mungkin kita belum lahir. Saya pun lahir tahun 87, saya belum lahir nih ya. Cerita pada tahun 60-an ya.
Bank Indonesia itu di bawah pemerintah. Jadi pemimpin dari ekonomi kita itu adalah Menteri Keuangan, bukan Gubernur Bank Indonesia. Dengan berjalannya waktu, ya, tahun 80-an, tahun 90-an itu mulai ada yang disebut dengan mereka mulai merelaksasi. Merelaksasi itu kan mereka mulai melonggarkan izin-izin perbankan, sehingga Anda sering dengar tuh dana BLBI, likuiditas dan segala macam, bantuan-bantuan bank yang bermasalah dibantu oleh Bank Indonesia, sering dengar kan di berita, ya. Berita-berita yang seperti itu sering ada. Nah, pada tahun 99 pasca krisis moneter 97-98 itu ada Undang-Undang BI tahun 99 yang menyatakan adanya independensi Bank Indonesia. Itu dia berkiblat pada negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang gubernur Bank Indonesianya itu adalah independen. Kita tidak ikut-ikutan dengan pemerintah. Oke. Jadi sehingga BI disebut memiliki otoritas moneter. Ya, otoritas moneter. Kemudian pemerintah disebut dengan otoritas fiskal. Pemerintah nggak bisa campur tangan BI. BI nggak bisa campur tangan pemerintah. Mereka punya tujuan masing-masing. Untuk saat ini, BI tujuannya adalah Inflation Targeting Framework. Mereka akan menjaga inflasi, mereka akan menjaga stabilitas perekonomian. Ya, oke, itu BI. Pada saat itu, tahun 99, nggak ada tuh yang namanya OJK. Nggak kenal kita yang namanya OJK. Kita cuma tahu BI. Ya, Bank Indonesia. Mau urus uang-uang, BI. Semua moneter, BI. Tetapi ada shock di tahun 2007-2008. 2006 lah mulai ada shock. Shocknya apa? Ada global crisis. Ya, ada financial global crisis yang dimulai dari Amerika. Ada subprime mortgage, ya, kegagalan subprime mortgage, kemudian ada beberapa perusahaan asuransi besar di Amerika yang kolaps, kemudian kolapsnya mereka, ini kejatuhannya mereka punya utang di bank lain, mereka punya utang di keuangan sektor keuangan yang lain, akhirnya mereka kan kolaps, nggak bisa bayar utang, karena nggak bisa bayar utang di tempat B nggak bisa dibayar, B juga ngutang di tempat C, nggak bisa bayar juga, C nggak bisa bayar juga di D. Akhirnya apa? Itulah yang kita sebut dengan kondisi sistemik. Ya, itu yang kita sebut dengan domino effects, efek domino. Ya, satu orang yang berbuat, satu orang yang gagal, akhirnya menggagalkan seluruh sistem keuangan negara. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya di tahun 2000 untuk mengantisipasi hal itu kan waktu itu subprime mortgage itu adalah si Amerika, orang-orang di Amerika ini kan memberikan kredit. Pokoknya siapa aja, ayo kredit, kasih. Nah, sedangkan memberikan kredit, kita itu kan harus mematuhi kaidah pemberian kredit. Apakah dia mampu membayar, apakah tingkat pengembaliannya seperti apa? Mereka sudah tidak memperhatikan itu. Maka harus ada yang mengawasi, karena kemarin nggak ada yang mengawasi. Sehingga pada tahun 2011, kalau nggak salah 2012, muncullah yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu. Itu cerita singkatnya ya, karena sangat banyak proses sampai di situ. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini apa, Bu? Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebenarnya adalah pecahannya, kalau saya bilang sih ya, ini bahasa saya ya, ini adalah BI juga nih sebenarnya. Tugasnya BI, tetapi sekarang lebih eksplisit tugasnya. Mereka lebih mengawasi baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang dia sebut dengan institusi keuangan non-bank, IKNB. Bisa dilihat di websitenya OJK. Itu saya kalau ngajar bank dan lembaga keuangan, saya nggak pakai slide, saya nggak pakai PPT. Kita langsung ke websitenya langsung supaya Anda lihat on spot ini, artinya ini. Ya. Jadi di situ dia menjelaskan antara bagaimana sih dia ngawasin bank, gimana sih dia mengatasi pinjol-pinjol. Sekarang kan banyak yang pinjol, pinjaman online, ya kan? Itu harus diawasi. Harus diawasi. Nah, siapa yang ngawasin itu? Lihat aja di situ di institusi keuangan non-bank itu ada tercantum pinjol-pinjol apa saja yang mendapatkan izin dari OJK.
Sehingga ini juga edukasi buat teman-teman semua yang Gen B, bahwa kalau Anda dapat tawaran pinjol, jangan ragu, cek OJK, apakah pinjol itu terdaftar di OJK. Karena kalau tidak, mereka melakukan moral hazard. Iya kan? Nah, itulah kalau BI itu, kalau Anda bilang BI itu lebih ke makro, BI itu lebih ke makronya. Sedangkan OJK itu lebih ke mikronya. Kenapa? Karena dia turut mengawasi bagaimana bank dan lembaga keuangan non-bank ini melakukan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan untuk secara fungsi moneternya itu dipegang oleh Bank Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Bagaimana kepada Kak Asfa? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Ya, makasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin dari jawaban Sama-sama. ini bisa dikutip juga teman-teman mungkin yang sekarang masih di Gen B, daripada mungkin ada kerjaannya, bisa dilihat baik-baik di websitenya, kayak tadi saran Ibu, biar dilihat misalnya tupoksinya dari BI apa, dari OJK apa, biar nanti ke depannya ketika mungkin ya ketemu orang atau bagaimanapun misalnya ditanya perbedaannya apa, kan bisa menjawab at least ya dasar-dasarnya saja. Itu mungkin seperti itu juga saran dari saya. Terima kasih moderator, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Kak Asfa. Melihat sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan waktu juga telah menunjukkan pukul 17.46, yang berarti sesi diskusi dan tanya jawab kita telah berakhir pada sore hari ini. Mungkin Ibu mempunyai closing statement bagi kita semua. Boleh. Jadi closing statement-nya nih saya tahu ya. Kebetulan saya juga lagi agak sibuk juga ngurusin mahasiswa-mahasiswa yang ujian. Jadi buat adik-adik semua, tolong kalau untuk mengetahui makroekonomi dan mikroekonomi itu adalah hal yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan bahasa kondisi ekonomi itu adalah kondisi yang kita lihat sehari-hari. Jadi mikroekonomi dan makroekonomi itu adalah bukan hal yang membelah ya, tetapi itu adalah hal yang saling padu. Dia adalah satu kesatuan. Jadi baik dari mikro maupun makroekonomi itu adalah hal yang saling padu, mereka saling berkointegrasi ya, sama-sama untuk mewujudkan suatu perekonomian yang baik. Untuk bagaimana kita punya assess kondisi ekonomi kita itu seperti apa. Ya. Jadi jika Anda nantinya mungkin punya kesempatan untuk hari ini dapat beasiswa dari BI dan nanti punya kesempatan untuk bisa masuk di BI, ya, tolong persiapkan diri Anda dengan baik, bisa dipelajari, semuanya itu sudah sangat mudah, semuanya itu sudah accessible, ya, bisa ditanya juga ke dosennya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang di Gen B sukses semua, sehat selalu, dan tentunya bisa menyelesaikan studi dengan baik ya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Semoga Ibu tidak bosan-bosan untuk menghadiri kegiatan kami dari Gen B. Mungkin saya bacakan Insya dulu. Allah. Mungkin saya bacakan kesimpulan dari materi kita sore hari ini. Adapun materi kita yaitu tentang preferensi dan utilitas. Yaitu analisis ini dimulai dengan karakteristik bahwa perilaku individu bersifat rasional. Terdapat 3 properti dasar yang harus terpenuhi pada hubungan preferensi atau pilihan. Yang pertama completeness, yang kedua transitivity, dan yang ketiga continuity. Yang tadi sudah sangat jelas dibahas sama Ibu. Kemudian pemeringkatan utilitas atau kepuasan yang digunakan adalah dalam bentuk pendekatan ordinal, di mana utilitas individu satu dan lainnya tidak dapat dibandingkan karena kemungkinan menggunakan skala pengukuran utilitas berbeda untuk mengukur suatu objek yang sama.
Dalam ilmu ekonomi kita mengenal asumsi ceteris paribus, yaitu hal lain dianggap besar. Skop dari mikro adalah secara individu, dasar makro adalah mikroekonomi. Maka dari itu kita perlu paham juga tentang konsep-konsep dasar dari mikroekonomi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mirzalina yang telah meluangkan waktunya untuk membawakan materi pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang telah menyimak materi dari awal sampai akhir. Saya harap materi tadi dapat menambah pengetahuan ataupun memberi pengetahuan baru kepada teman-teman mengenai dasar mikroekonomi. Dan semoga materi tersebut memberi manfaat kepada kita ke depannya. Saya Rosa Paula selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, oke. Sebelum kita melangkah ke agenda selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mirzalina Zainal yang telah berbagi ilmunya kepada kita, teman-teman Genbi, khususnya Komisariat Universitas Hasanuddin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktu dan materi yang telah Ibu berikan kepada kami, teman-teman Genbi. Sebelumnya Ibu, mungkin takutnya nanti Ibu terkeluar dari room atau ada urusan lain, saya mau ajak Ibu untuk kita sesi foto bersama untuk sebagai ya kenang-kenangan kita di kegiatan online kita di Binomik 1 ini, Bu. Jadi teman-teman dan kakak-kakak sekalian bisa dinyalakan kameranya, gunakan virtual background-nya, senyum selebar-lebarnya, kita foto bersama dulu sama Ibu Mirza. Oke. Untuk sesi foto bersamanya akan saya pandu. Kita ada 3 slide. Jadi untuk slide pertama mungkin teman-teman bisa on cam. Yang lain silahkan on cam ya teman-teman. Dan kakak-kakak, oke. Untuk slide 1, Ibu Mirza 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, 1, 2. Oke. Untuk slide terakhir, 1, 2. Oke, saya ulang yang slide pertama, Di. Ibu Mirza, Tabe. Ya. Oke, saya ulang, Di. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibu dan terima kasih banyak juga Rosa sebagai moderator yang telah memandu sesi pemaparan materi, sesi diskusi, dan tanya jawab tadi. Terima kasih juga kepada teman-teman dan kakak-kakak yang sudah berpartisipasi dengan bertanya tadi, juga ikut mengisi kegiatan kita pada sore hari ini. Dari apa yang dijelaskan tadi Ibu, ternyata ada beberapa konsep nih yang ada di concern-nya ekonomi yang ternyata juga seharusnya digunakan ya di kehidupan sehari-hari teman-teman di luar dari latar belakang pendidikan ekonomi itu sendiri. Ada ternyata konsep-konsep rasional dalam pengambilan keputusan nih, dan ada ternyata faktor-faktor yang akan kedepannya mempengaruhi secara tidak sadar teman-teman dalam memutuskan mungkin pilihannya, entah dalam berbelanja, berkonsumsi, dan lain sebagainya. Dan ada sudah dijelaskan bagaimana pentingnya mungkin mikroekonomi yang sebenarnya teman-teman lihat di sekeliling dan kesehariannya teman-teman. Sudah ada tadi rumus-rumus, sudah ada tadi kurva-kurva yang diperlihatkan sama Ibu melalui penjelasan dan PowerPoint yang ditampilkannya. Nah, saya asumsikan bahwa teman-teman dan kakak-kakak benar-benar menyimak ya, benar-benar menyimak sehingga dalam pengisian post-testnya nanti teman-teman bisa mendapatkan skor setidaknya lebih tinggi daripada pretest yang sudah teman-teman isi. Jadi saya asumsikan juga bahwa teman-teman dan kakak-kakak sudah mengisi link pretestnya sebelum mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin teman-teman panitia bisa dikirimkan juga link post-testnya
Ya, oke. Yang belum isi absen juga silakan diisi absen sembari mengisi post-testnya juga. Oke, mungkin itu saja yang disampaikan tadi terkait materinya dan saya mau mendisklaimer dulu beberapa hal karena kita sudah ada di penghujung kegiatan. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Mirza di dalam diskusinya bersama Kak Asfa tadi bahwa mikroekonomi dan makroekonomi ini sebenarnya sangat menarik untuk kita bahas. Yang mana lebih penting itu sebenarnya tergantung dengan kebutuhannya teman-teman. Apalagi kita ada pada keadaan di mana kita ini berisikan orang-orang dari berbagai latar belakang pendidikan gitu di Genbi ini. Nah, mungkin teman-teman di luar dari ekonomi itu pasti sekarang mulai bertanya-tanya juga nih. Oh, ternyata mikroekonomi punya concern yang betul-betul berbeda dengan ternyata makroekonomi itu punya concern yang berbeda dengan mikroekonomi. Nah, disclaimer yang kali ini yang mau saya sampaikan adalah untuk kelas berikutnya kita akan mengadakan kelas dengan tema makroekonomi. Jadi untuk teman-teman mikroekonomi ini tuh akan ada keberlanjutannya. Kita akan membahas terkait makroekonomi. Jadi teman-teman punya kesempatan emas yang baru lagi untuk kemudian lebih mengenal ruang lingkup dari sisi lain dari ruang lingkup ekonomi itu sendiri, yaitu makroekonomi. Tidak sebatas mikroekonomi yang disediakan sama teman-teman deputi pendidikan untuk menambah wawasan teman-teman sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Apalagi latar belakangnya sudah dijelaskan tadi sama ketua pelaksana. Oke. Mungkin itu saja disclaimer yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kelas berikutnya terkait makroekonomi diharapkan kehadirannya teman-teman dan kakak-kakak untuk lebih tahu dan tidak hanya sebatas mikro saja pengetahuannya teman-teman terkait ruang lingkup ekonomi. Yang kedua, jangan lupa diisi post-testnya dan diisi absensi. Nah, itu saja mungkin dari saya. Dan dari Ibu Mirza tadi sudah selesai, moderator juga sudah selesai menjalankan tugasnya. Sekali lagi kita sudah ada di penghujung acara, kita sudah sesi foto bersama juga dan ya mungkin cukup untuk hari ini. Disclaim juga sudah saya sampaikan tadi. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya dan saya mewakili teman-teman panitia pelaksana memohon maaf apabila ada kekurangan dan terlalu kelebihan dari penyelenggaraan acara Binomix 1 ini. Saya Putri Kartikayu dan seluruh panitia penyelenggara pamit undur diri untuk Binomix pertama. Sampai jumpa di Binomix kedua. Stay safe and stay healthy teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekali lagi juga terima kasih Bu Mirza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya Ibu Mirza sudah meninggalkan room. Oke, saya stop record-nya ya.